Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu ide bisnis. Ide bisnis merupakan konsep atau gagasan yang menjadi dasar dari suatu usaha atau bisnis. Mencakup suatu elemen yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mulai dari produk atau layanan yang akan ditawarkan, pasar targetnya, model bisnis hingga strategi pemasaran dan keunggulan bersaing. Di sini saya akan menyebutkan komponen utama ide bisnis. Ide bisnis harus jelas tentang produk atau layanan apa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Bisa berupa barang fisik, seperti produk konsumen atau teknologi, layanan seperti konsultasi atau solusi perangkat lunak. Tujuan dan nilai tambah. Ide bisnis harus menggambarkan tujuan produk atau layanan tersebut dan nilai tambahnya bagi konsumen. Misalnya, apakah produk tersebut akan menyediakan solusi untuk masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan yang belum tertemui di pasar. Penting untuk memahami pasar target yang akan dilayani. Melibatkan identifikasi siapa konsumen potensialnya, apa kebutuhan mereka, preferensi, dan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan tersebut lebih baik daripada yang ada saat ini. Ide bisnis harus mencakup strategi untuk menghasilkan pendapatan seperti penjualan langsung, langganan, lisensi, atau model bisnis lainnya yang sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Bagian penting dari ide bisnis adalah bagaimana produk atau layanan akan dipasarkan kepada konsumen potensial, meliputi pemilihan saluran distribusi, strategi harga, promosi, dan cara mencapai target pasar yang tepat. Ide bisnis harus menjelaskan apa yang akan membedakan produk atau layanan dari pesaing. Hal ini bisa berupa teknologi inovatif, harga yang kompetitif, kualitas yang lebih baik, atau pengalaman pelanggan yang lebih baik. Beberapa contoh ide bisnis yang berbeda memberikan gambaran lebih lanjut. Menyediakan platform untuk kursus online dalam berbagai bidang studi dengan akses mudah dan biaya terjangkau. Menggabungkan pengguna dengan restoran-restoran lokal untuk mengirim makanan dengan cepat melalui aplikasi seluler. Produk ramah lingkungan. Mengembangkan dari menjual produk seperti sikat gigi, bambu, atau tas belanja kain yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Teknologi medis inovatif. Mengembangkan perangkat lunak untuk diagnosa medis yang lebih cepat dan akurat menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data. Kafe atau tempat nongkrong yang menawarkan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung untuk bersantai sambil berinteraksi dengan kucing peliharaan yang ada di kafe. Jasa konsultasi keuangan untuk startup. Menyediakan layanan konsultasi keuangan khusus untuk startup, membantu mereka dengan pengelolaan keuangan, perencanaan pajak, dan strategi pendanaan. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ide bisnis adalah titik awal dari setiap usaha yang sukses. Memiliki ide yang kuat dan terperinci membantu pengusaha untuk mengidentifikasi peluang, membangun strategi yang efektif, dan menenangkan persaingan di pasar.
Motivasi dalam menciptakan ide bisnis meliputi dorongan untuk memecahkan masalah, menciptakan nilai bagi konsumen, dan meraih keberhasilan finansial serta pengakuan dalam dunia bisnis. Dengan memahami elemen-elemen ini secara mendalam, pengusaha dapat membangun fondasi yang kokoh untuk bisnis mereka, mengurangi resiko, dan meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang. Setiap ide bisnis yang baik berawal dari pengidentifikasian kebutuhan atau masalah di pasar yang belum terpenuhi. Bisa berasal dari pengalaman pribadi, observasi tren pasar, atau hasil dari riset yang mendalam. Setelah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah, langkah berikutnya adalah mengembangkan konsep, produk, atau layanan yang dapat menjadi solusinya. Konsep ini harus jelas dan spesifik, menjelaskan apa yang ditawarkan, bagaimana produk atau layanan tersebut akan berbeda dari yang sudah ada di pasar, dan mengapa sih konsumen akan tertarik untuk membelinya. Analisis pasar adalah langkah penting untuk memahami potensi ide bisnis, mencakup riset tentang siapa target pasar, karakteristik demografis dan psikografis mereka, serta tren dan preferensi pasar saat ini. Informasi ini sangat penting membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau dan melayani pelanggannya. Melakukan studi kelayakan adalah cara untuk menilai apakah ide bisnis dapat diwujudkan secara praktis dan menguntungkan. Melibatkan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dihadapi di bisnis. Model bisnis menggambarkan bagaimana perusahaan akan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai, mencakup sumber pendapatan, struktur biaya, saluran distribusi, dan hubungan dengan pelanggan. Model bisnis harus menunjukkan bagaimana ide bisnis akan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Rencana pemasaran merinci strategi untuk mempromosikan produk atau layanan ke target pasar, mencakup strategi penetapan harga, promosi, distribusi, dan penjualan. Rencana ini juga harus mempertimbangkan penggunaan media sosial, iklan online, dan metode pemasaran digital lainnya. Rencana operasional menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan setiap hari-hari. Mencakup aspek-aspek seperti manajemen rantai pasokan, produksi, logistik, dan sumber daya manusia. Rencana ini harus memastikan bahwa semua elemen operasional terintegrasi dan berjalan dengan efisien. Analisis keuangan sangat penting untuk menilai kelayakan finansial dari ide bisnis, mencakup proyeksi pendapatan, biaya, keuntungan, dan arus kas. Juga termasuk perhitungan titik impas, break-even point, dan analisis sensitivitas untuk memahami dampak dari berbagai skenario keuangan terhadap bisnis. Sebelum meluncurkan ide bisnis secara penuh, penting untuk dilakukan uji coba dan validasi. Bisa berupa pembuatan prototipe produk, uji pasar terbatas, atau survei konsumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik yang berguna dan memastikan bahwa produk atau layanan benar-benar
memenuhi kebutuhan pasar. Setelah ide bisnis diuji dan divalidasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan produk atau layanan dan persiapan peluncuran, melibatkan penyelesaian desain produk, produksi, penyiapan saluran distribusi, dan pelaksanaan kampanye pemasaran awal. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ide bisnis adalah titik awal dari perjalanan kewirausahaan. Mengembangkan ide bisnis yang kuat memerlukan penelitian yang mendalam, perencanaan yang matang, dan eksekusi yang tepat. Dengan pendekatan sistematis dan terstruktur, ide bisnis dapat diubah menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan. Memulai bisnis di Bandar Lampung atau usaha lainnya mengikuti langkah-langkah ini berada di jalur yang menuju keberhasilan bisnis. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.